Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswi UIN Sumatera Utara dan kami dari kelompok 9 akan menyampaikan tugas makalah filsafat kami yang berjudul Aksiologi dalam Islam. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anismar sebagai moderator sekaligus pembaca 1, dan Siti Hadijah Az-Zahra sebagai pembaca 2, dan Chandri Wulan sebagai pembaca 3. Oke, langsung saja kita ke materi kami tentang aksiologi dalam Islam. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani, akios, yang maknanya nilai dan kegunaan. Sedangkan logos maknanya adalah sebagai tambahan, akal, dan teori. So, aksiologi adalah teori nilai terhadap akal, kriteria, dan status metafisik dari nilai tersebut. Menurut Gunin, aksiologi adalah studi umum tentang nilai dan penilaian, termasuk makna, karakteristik, dan klasifikasi nilai. Jadi aksiologi membahas tentang nilai kegunaan ilmu, tujuan pencarian dan pengembangan ilmu, kaitan antara pengguna dan pengembangan ilmu dengan keadaan moral serta tanggung jawab sosial ilmuwan. A. Kegunaan dan pengembangan ilmu. Menurut Ravers, tugas dan tujuan sains adalah menjelaskan peristiwa atau fenomena aktual di alam, dan tidak ada sistem ide-ide teoritis, istilah-istilah teknis, dan prosedur-prosedur matematis yang disebut ilmiah jika bertarung dengan fakta-fakta empiris dengan cara tertentu. Menurut Sumantri, para ilmuwan dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, kelompok ilmuwan yang menegaskan bahwa ilmu harus bersifat netral terhadap nilai moral secara ontologis maupun secara epistemologis. Yang kedua, kelompok ilmuwan yang menegaskan bahwa netralitas ilmu terhadap nilai-nilai hanya terbatas pada aspek metafisik keilmuan, tetapi penggunaan dan pengembangan sains harus dilandasi oleh kaedah-kaedah moral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagian B, yaitu etika ilmu dan penuntut ilmu. Dalam Islam, umat Islam dilarang berperilaku pragmatis secara membabi buta. Segala sesuatu tidak boleh dinilai dari kegunaan dan keuntungan semata. Islam mengajarkan bahwa dunia ini tidak kekal, tetapi hanya bersifat sementara. Seorang ilmuwan dan calon ilmuwan atau penuntut ilmu harus meyakini konsep hidup dunia dan akhirat tersebut. Mereka wajib menjadikan ajaran agama atau Al-Quran dan hadis sebagai pondasi aktivitas ilmiah. Yang pertama, etika ilmuwan dalam Al-Quran dan hadis. Sebagai pemilik ilmu, Allah SWT telah mengajarkan ilmu kepada para nabi dan rasul. Al-Quran dan hadis menjadikan argumentasi kuat bahwa para nabi dan rasul meraih banyak ilmu dan hikmah dari Allah SWT. Karena para nabi dan rasul menjadi teladan bagi para ilmuwan. Para nabi dan rasul adalah pelopor ilmu dan ilmuwan sejati. Karena itu, para ilmuwan muslim dan calon ilmuwan harus mampu meladani figur maha ilmuwan dan ilmuwan sejati itu. Kendati sangat disadari bahwa keterbatasan manusia membuat mustahil meniru Allah SWT sebagai pemilik ilmu, serta para nabi dan rasul sebagai pewaris ilmu darinya. Yang kedua, etika akademik ilmuwan menurut ulama. Ibn Jamaah menegaskan bahwa ilmuwan dan penuntut ilmu harus memperhatikan etika-etika dalam mencari, mengembangkan dan mengajarkan ilmu supaya berhasil, dan melaksanakan tradisi ilmiahnya, terutama demi kebahagiaan dunia dan akhirat. Menurut Hasan Asy'ari, Ibn Jamaah membagi kode etika ilmuwan menjadi 3 jenis. Yang pertama, etika personal, etika kegiatan mengajar, dan etika interaksi dengan murid. Seperti dikemukakan Hasan Asy'ari, etika ilmuwan dalam mengajar menurut Ibnu Jamaah adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjelang mengajar, ilmuwan harus membersihkan diri dari hadas dan kotoran. Yang kedua, keluar dari rumah, ilmuwan harus berdoa. Yang ketiga, selama mengajar, ilmuwan harus duduk di tempat yang dapat dilihat seluruh pelajar dan memuliakan pelajar. Yang keempat,
Yang keempat, sebelum pelajaran dimulai, ilmuwan hendaknya membaca ayat Al-Quran agar berkah dan mendoakan diri sendiri, pelajar, dan umat Islam. Yang kelima, ilmuwan harus mengajarkan ilmu yang lebih mulia dan lebih penting. Yang keenam, ilmuwan harus mengatur suara agar tidak terlalu lemah dan sulit didengar oleh para pelajar. Yang ketujuh, ilmuwan harus menjaga majelis tidak menjadi ajang senda gurau. Kedelapan, ilmuwan harus mengingat para pelajar yang tidak beretika dan berlebihan dalam berdebat. Kesembilan, ilmuwan harus bersikap adil dalam memberikan pelajaran. Kesepuluh, ilmuwan harus memberi penghargaan sewajarnya kepada pelajar asing yang hadir setelah majelis sedang berlangsung. Kesebelas, ilmuwan harus mengakhiri majelis diskusi dengan mengucapkan kalimat wallahu a'lam. Sebagaimana ilmuwan muslim, para pelajar sebagai calon ilmuwan juga harus memerhatikan kode etik tertentu. Menurut Hasan Asy'ari, Ibnu Jama'ah membagi kode etik pelajar menjadi 3, yakni kode etik personal, yang kedua kode etik dalam belajar, dan yang ketiga kode etik dalam berinteraksi dengan guru atau ilmuwan. Dalam kitab Al-Rasul wal Al-I'lam, Yusuf Al-Qadhawi menegaskan kemestian ilmuwan memerhatikan moralitas ilmu dan ilmuwan. Pelaksanaan moralitas tersebut membuat seorang ilmuwan mampu menjadi khulafa al-anbiya atau pengganti para nabi. Moralitas ilmuwan muslim itu adalah: yang pertama, ilmuwan memiliki rasa tanggung jawab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ilmuwan harus memiliki sifat amanah. Ketiga, ilmuwan harus bersifat tawadu. Keempat, ilmuwan harus bersifat izzah. Yang kelima, ilmuwan harus menerapkan ilmu. Yang keenam, ilmuwan harus menyebarluaskan ilmu. Ketujuh, ilmuwan harus membolehkan penerbit untuk menerbitkan karya-karyanya. Kedelapan, ilmuwan harus meluruskan niat dalam menempuh pendidikan dan pengajaran. Ilmuwan muslim mesti sadar bahwa ilmu-ilmu itu telah dikuasai oleh ilmuwan barat dan dirumuskan berdasarkan ideologi barat. Karena itu, sebagian umat Islam wajib untuk memfokuskan diri mengkaji ilmu-ilmu fardhu kifayah yang telah berhasil dikembangkan di dunia barat seperti teknik, kedokteran, biologi, matematika, geologi, psikologi, sosiologi, pendidikan, ekonomi, dan politik. Lebih dari itu, ilmuwan muslim tidak saja mengkaji semua ilmu tersebut, tetapi juga harus mengislamkannya. Berangkat dari ajaran Islam dan dalam kerangka Islam. Sebab semua ilmu itu harus berkembang dari peradaban barat sekuler. Sekian dari presentasi kami, lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.